padat, cepat, dan mengupas lugas. Ya, baik. Kali ini saya akan mengulas sebuah video, dan kita tahu bahwa pemilu memang sudah selesai, tapi persoalannya berlanjut ke MK, dan memang persoalan di MK sudah dibahas baik dari kubu 01, 02, dan 03, dan rasanya sudah selesai, tinggal menunggu hasil. Tetapi yang menarik adalah bahwa saya ingin membahas sebuah video perjalanan menuju Pilpres, yaitu dalam sebuah ajang debat, dan yang saya pilih adalah closing statement pada debat terakhir. Dan ini sangat-sangat menentukan ya, dari sudut pandang saya ketika melihat bagian ini. Walaupun ini sebuah closing statement, tapi di situ penentu dari kemenangan masing-masing paslon. Oke, supaya tidak berlama-lama, coba kita lihat saja. Oke, untuk closing statement yang pertama yaitu dari paslon 01 ya. Kita lihat apa yang akan disampaikan oleh Pak Anies dan didampingi oleh Caimin. Kami berkeliling Indonesia, berjumpa dengan jutaan rakyat. Oke, poin statement pertama, membawa harapan. Anies mengatakan bahwa ia berkeliling dan berjumpa dengan sekian banyak orang yang datang membawa harapan. Poin statement yang pertama adalah bahwa ia sedang menyampaikan sesuatu yang menurut saya, kalau kita perhatikan kembali, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu bapak, saudara sebangsa yang saya bahwa dia sedang membuat sebuah narasi dengan berlogika ya, logika, dan di situ jelas sekali bahwa narasi atau logika itu adalah logika nihil ya. Apakah itu faktual? Bisa iya, bisa tidak ya, karena pemilih kita ini kan bukan pemilih paslon 1 saja ya, jadi sangat nihil menurut saya. Yang kedua, bahwa ia membuat sebuah narasi imajinatif ya, ia merumpamakan ya apa yang ia bayangkan, lalu itu dirumpamakan, dan ini sebuah imajinatif ya. Apakah faktual? Ya bisa iya, bisa tidak, tapi menurut saya ini sangat subjektif ya dari sisi Anies. Nah, yang ketiga ini juga sangat subjektif ya. Poin statement ketiga, ia mengklaim perjalanan spiritual, berjumpa dengan seorang bapak yang melihat anaknya tertidur, lalu seolah-olah punya imajinatif, lalu itu diklaim sebagai sebuah perjalanan spiritual ya. Nah, ini sesuatu yang sama sekali tidak mendarat di pemilih kalau kita melihat closing statement ini ya. Itu poin dari closing statement Pak Anies yang ketiga. Lalu yang keempat, ia berbicara tentang penilaian etis dan moral, dan lagi-lagi kalau kita bicara tentang figur Pak Anies, ini memang sangat sensitif dan sangat melekat kepada dia dalam pengalamannya sebagai maju di Gubernur Jakarta dan pernah menjadi Gubernur Jakarta, dan semua masyarakat Indonesia melihat bahwa ini adalah sesuatu yang sangat tidak pas dengan figur Pak Anies sendiri ya. Itu poin statement keempat ya. Lalu poin statement kelima, ia menyampaikan bahwa ia akan merangkul, ia akan membangun kebersamaan, persatuan tanpa membedakan ya. Lagi-lagi sebenarnya poin keempat dan kelima ini sangat terkait, dan di sini bagi saya itu langsung menurun ya, karena bukan sesuatu yang dinanti-nantikan oleh masyarakat Indonesia secara keseluruhan, secara semuanya, karena ketika ia maju di Pilkada Jakarta kan ini sesuatu yang sangat naif bagi Pak Anies, dan itu dinilai oleh masyarakat Indonesia. Lalu poin statement yang terakhir adalah bahwa ia mengklaim bahwa negara ingkar janji kepada rakyatnya, dan faktanya adalah bahwa
kita melihat bahwa pembangunan pada zaman Pak Jokowi itu pembangunan yang besar-besaran dan baru kali ini terjadi di pemerintahan Pak Jokowi, dan masyarakat yang merasakan itu dan sangat tahu. Sayang sekali ya Pak Anies menggunakan closing statement ini, dan 6 poin statement ini menurut saya tidak begitu mendarat dengan baik di hati pemilih. Ingat sekali lagi bahwa pemilih bukan hanya pemilih pasangan 01 saja, tapi pemilih seluruh masyarakat Indonesia, dan hal yang dinanti-nantikan di closing statement ini bisa menentukan, mengubah arah pemilih pada tanggal 14 nanti. Oke, itu bagian yang pertama. Sekarang kita lihat closing statement dari paslon yang kedua. Apa yang menarik dari closing statement Pak Prabowo dan Pak Gibran ya. Ya, oke, Pak Prabowo akan menyampaikan itu dan didampingi oleh wakil presidennya adalah calon wakil presidennya adalah Gibran Rakabuming. Oke, yang pertama poin statementnya langsung mendarat ya. Ia membangun sebuah atau menyampaikan sebuah narasi bahwa ia mengakui bahwa kontestasi kali ini sangat keras ya. Mungkin penuh dengan semangat tapi sangat keras. Tetapi ia mengakui bahwa semuanya punya itikat baik. Ini luar biasa, sangat-sangat mendarat. Yang kedua bahwa lagi-lagi ini semakin menikam dalam dan menyentuh ya nurani pemilih ya. Narasi bahwa ia sangat-sangat low profile, ia meminta maaf kepada kedua paslon lainnya, kepada penyelenggara KPU ya, dan ini yang langsung membuat pemilih itu langsung menjatuhkan pilihan final ya. Game overnya itu rasanya jatuh ke Pak Prabowo dan Gibran ya. Nah, lalu poin statement yang ketiga, ia menyampaikan hal yang mungkin tadi sama dengan Pak Anies ya. Nah, jadi dia menempatkan itu di posisi yang ketiga, dan itu juga penting ya. Membangun atau menjadi pemimpin bagi masyarakat Indonesia ini adalah pemimpin dalam keragaman, sehingga memang perlu kerukunan, merajut kerukunan, kebersamaan, persatuan ya sebagai anak bangsa ya. Dan ini faktual, ya bisa jadi ini faktual, bisa tidak, tapi bagi segi kebanyakan ini sesuatu yang faktual ya. Lalu poin statement yang keempat, narasi yang tetap meminta restu, dan kita tahu bahwa Pak Prabowo ini dalam beberapa kali ia memang selalu menyampaikan bahwa kalau rakyat menginginkan dia, rakyat memilih dia, maka dia akan mengembang kepercayaan itu, membawa kepercayaan itu. Bahkan dia mengatakan, kalau memang tidak memilih saya ya tidak apa-apa ya. Dan secara jujur Pak Prabowo menyampaikan itu di closing statement, dan itu ditempatkan di dalam poin closing statementnya, dan itu sangat-sangat luar biasa ya untuk closing statement yang keempat. Yang kelima, bahwa ia punya tekad untuk membawa Indonesia pada tingkat kesejahteraan dan hilangkan korupsi ya. Persoalan memang hampir semua pemimpin, persoalan utamanya adalah memang di korupsi, tapi ada tekad ya, ada keinginan untuk menghilangkan itu. Ya, kita lihat itu. Ini sementara pesta kembang api. Lalu yang keenam, ini luar biasa. Poin statement yang keenam adalah bahwa ia menyampaikan terima kasih kepada pemimpin-pemimpin sebelumnya. Artinya bahwa dia mengakui kepemimpinan presiden sebelumnya ya, dan ini luar biasa, dan ini tidak ada sama sekali di closing statement dari paslon 1 tadi. Nanti kita lihat di paslon yang ketiga apakah ada hal yang seperti ini yang disampaikan. Kita membangun Indonesia kuat, adil, makmur, aman untuk semua, adil untuk
Ya, dia adil untuk semua, makmur untuk semua. Oke, kita akan menyimak closing statement dari paslon 3 Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Oke, yang pertama, langsung ia menyampaikan 3 janji, yaitu taat pada Tuhan, patuh pada hukum dan keadilan, dan setia kepada rakyat. Ya, sesuatu yang mungkin sangat normal ya. Oke, yang kedua, ya, narasi yang langsung menilai, mengklaim bahwa ia menjumpai rakyat yang dikecewakan. Ya, ini sesuatu yang dipakai Pak Anies pada debat yang Pak Ganjar pada debat yang lalu untuk menyerang. Kalau tidak salah ini dia berbicara tentang dia mengunjungi militer, ya. Dan ini langsung menyerang, ini mengklaim ya, bahwa ia merasakan itu, ia berjumpa dengan hal-hal yang dia sebut bahwa rakyat dikecewakan ya oleh pemerintah saat ini ya. Itu sesuatu yang akhirnya masyarakat bisa melihat sendiri. Oke, kita lihat closing statement yang ketiga. Wow, langsung sebuah narasi yang provokatif. Ia menyerang personal, menganggap paling baik, benar, memanfaatkan situasi, menempatkan posisi paling baik dan menjanjikan ya. Apakah Pak Ganjar seperti itu? Saya pikir masyarakat di Jawa Tengah lah yang bisa menentukan itu, dan toh hasilnya Jawa Tengah juga pemilihan presiden tidak memilih beliau ya, kebanyakan maksudnya. Dan ini sangat provokatif dan ini menyerang pribadi ya. Dan pasti sudah tahu bahwa yang diserang adalah pemerintah dan juga paslon 2 yang dirasa bahwa itu didukung oleh pemerintah. Jangan biarkan KKN subur kembali di Indonesia. Kita mesti tegas untuk menegakkan hukum. 5 tahun yang lalu dalam debat ya, ini 2019, poin statement yang keempat, lagi-lagi yang mengungkit masa lalu ya. Ia berbicara menyinggung Orde Baru, diktator, otoriter, seolah rakyat masih awam, bodoh, dan tak tahu apa yang terjadi tentang sejarah masa lalu. Lagi-lagi ini sepertinya Pak Anies ini, Pak Ganjar ini memberikan kuliah umum kepada masyarakat Indonesia tentang sejarah. menjadi pegangan kita semua dalam memilih pemimpin. Dan yang ketiga, saya berjanji bisa Oke, poin statement yang kelima, ia menegaskan bahwa tidak akan mengecewakan rakyat jika ia menjadi presiden. Masyarakat sudah bosan dengan janji-janji ya. Lagi-lagi kita tanya aja kepada masyarakat di Jawa Tengah. Oke, poin statement yang keenam, ingin memulai era baru yang membawa rakyat ke Indonesia yang lebih baik. Oke, ya, jadi menurut saya bahwa sebenarnya ini sebuah momen penting yang sebenarnya dinanti-nantikan setelah panas masa kampanye, panas suasana debat. Tetapi di closing statement ini sesuatu yang sangat penting ya, yang dinanti-nantikan sebagai figur pemimpin. Ya, saya pikir sampai di sini dulu. Nanti kita akan berjumpa di video berikutnya. Terima kasih telah menyaksikan tayangan ini. Ya, ini adalah sebuah tayangan perdana dari channel Pak Cemil, dan terima kasih, ini Pak Cemil Pak Cemil bicara politik. Sampai jumpa. Hi facendo